I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know Eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang didapat oleh pihak ketiga yang tidak dapat memilih untuk mendapatkan atau tidaknya dampak tersebut. Eksternalitas bagi masyarakat dapat berupa manfaat maupun beban atau biaya, dikarenakan adanya aktivitas produksi dan konsumsi. Manfaat maupun beban ini tidak hanya dirasakan oleh orang yang berkepentingan langsung dengan perusahaan tersebut sebagai pemilik, konsumen, pekerja, pemerintah, atau masyarakat, namun juga dirasakan oleh masyarakat lain yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas dan keberadaan perusahaan tersebut. Misalnya, pada perusahaan listrik yang membangun pembangkit listrik, di dekatnya terdapat pemukiman penduduk. Biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan meliputi biaya operasional dan bahan bakar pembangkit. Namun, penduduk yang tinggal di sekitar mengalami penyakit pernapasan karena polusi yang ditimbulkan oleh pembangkit tersebut. Perusahaan tidak mengurusi mereka karena bukan bagian dari perusahaan. Hal inilah yang kemudian dinamakan dengan eksternalitas. Tinjau dari dampaknya, eksternalitas dibagi menjadi 2. Eksternalitas seringkali muncul dikarenakan penegakan hak properti yang kurang jelas untuk beberapa barang seperti bangunan, uang, dan tanah. Penegakan hak kepemilikannya terbilang cukup mudah. Namun berbeda dengan lainnya seperti udara dan air, di mana hal tersebut mengalir bebas melintasi batas kepemilikan pribadi. Untuk itu akan lebih sulit untuk menetapkan kepemilikannya. Secara umum, eksternalitas sendiri terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan slide selanjutnya. Eksternalitas positif. Berikut beberapa contoh eksternalitas positif yang berkaitan dengan konsumsi dan produksi. Pertama, riset dan pengembangan. Sebuah perusahaan yang menemukan teknologi baru sebagai bagian dari hasil kegiatan atau penelitian dan pengembangan yang mampu menciptakan manfaat untuk membantu masyarakat secara menyeluruh. Penelitian semikonduktor misalnya, tidak hanya bermanfaat bagi produsen semikonduktor, tetapi juga industri telekomunikasi modern, perangkat komputer, dan stereo. 2. Pembangunan infrastruktur. Pembangunan jalan dan jaringan transportasi juga bermanfaat bagi mobilitas barang dan orang. Tidak hanya itu, agen real estate juga bisa mendapatkan keuntungan. Harga real estate pun bisa naik karena pembangunan untuk membuat aksesibilitas yang lebih baik. Maka agen real estate tersebut mendapatkan komisi yang lebih tinggi. 3. Pendidikan dan pelatihan. Perbaikan sistem pendidikan tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan dan pekerja tetapi juga perekonomian. Dengan pendidikan dan pelatihan yang lebih baik, maka pekerja bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi dan perusahaan bisa meningkatkan produktivitasnya. Manfaat bagi perekonomian adalah mampu merangsang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat, menurunkan tingkat pengangguran, adanya barang lebih murah dan bervariasi, sehingga berkurangnya angka kejahatan. Kemudian vaksinasi. Manfaatnya tidak hanya bagi orang yang divaksinasi, tetapi juga orang lain, karena mampu menurunkan resiko penularan. Eksternalitas negatif. Eksternalitas merupakan dampak yang tidak dapat ditolak oleh pihak ketiga karena kejadiannya di luar kontrol pihak tersebut. Eksternalitas negatif jelas merugikan pihak ketiga. Misalnya, polusi udara yang terjadi karena asap kendaraan bermotor atau limbah pabrik yang menggunakan bahan bakar fosil. Yang kedua, polusi air seperti tumpahan minyak kapal tanker yang bisa menghancurkan ekosistem laut dan mempengaruhi orang-orang yang berada atau tinggal di daerah pesisir. Yang ketiga, polusi udara seperti suara bising pesawat di mana akan berpengaruh kepada penduduk yang tinggal di dekat bandara besar. Eksternalitas negatif menguntungkan pihak pelaku karena tidak harus membayar dampak aktivitas mereka kepada warga sekitar. Meskipun sekarang sudah mulai ada kebijakan carbon tax atau peraturan lainnya yang mencoba menginternalisasi dampak dari eksternalitas. Eksternalitas ini merupakan dampak yang tidak dapat ditolak oleh pihak ketiga karena kejadiannya di luar kontrol pihak tersebut. Eksternalitas negatif jelas merugikan pihak ketiga, misalnya perokok yang menyebabkan orang di sekitarnya terpapar asap rokok. Nah, yang terpapar asap rokok ini termasuk pihak ketiga yang dirugikan oleh pihak pelaku atau perokok tersebut. Contoh lainnya yaitu pabrik yang mengeluarkan asap. Bagi masyarakat yang rumahnya dekat di lokasi pabrik tersebut sangat merugikan sebab asap yang dikeluarkan dari cerobongnya bisa mengotori lingkungan sekitar. Udara menjadi kotor dan paru-paru menjadi tidak sehat karena mengisap udara tersebut. Jadi, eksternalitas negatif ini menguntungkan pihak pelaku karena tidak harus membayar dampak aktivitas mereka kepada warga sekitar. Meskipun sekarang sudah mulai ada kebijakan carbon tax atau peraturan lainnya yang mencoba menginternalisasi dampak dari eksternalitas.
Nah, selain eksternalitas negatif, eksternalitas positif juga secara tidak langsung merugikan. Namun yang dirugikan ialah pihak pelaku, karena menyebabkan manfaat yang berguna bagi semua pihak. Seharusnya ada insentif yang diberikan oleh pihak lain agar banyak produk yang dapat dihasilkan. Baik, yang selanjutnya, syarat terjadinya eksternalitas ada dua, yaitu adanya pengaruh dari suatu tindakan dan tidak adanya kompensasi yang dibayarkan atau diterima. Nah, jadi maksud dari syarat eksternalitas tersebut adalah eksternalitas bagi masyarakat dapat berupa manfaat atau benefit to society, maupun beban atau biaya atau bisa disebut cost on society dikarenakan adanya aktivitas produksi dan konsumsi. Manfaat maupun beban ini tidak hanya dirasakan oleh orang yang berkepentingan langsung dengan perusahaan tersebut sebagai pemilik, konsumen, pekerja, pemerintah, atau masyarakat, namun juga dirasakan oleh masyarakat lain yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas dan keberadaan perusahaan tersebut. Limpahan atau spillover dari manfaat atau beban ke masyarakat yang berkepentingan dengan aktivitas tersebut dinamakan eksternalitas atau dampak keberadaan suatu aktivitas produksi maupun konsumsi terhadap masyarakat luas yang tidak berhubungan atau berkepentingan langsung dengan aktivitas tersebut. Faktor-faktor penyebab eksternalitas. Yang pertama, keberadaan barang publik. Karena sifat publik yang tidak eksklusif dan merupakan konsumsi umum, keadaan seperti akhirnya cenderung mengakibatkan berkurangnya insentif atau rangsangan untuk memberikan kontribusi terhadap penyediaan dan pengelolaan barang publik. Kalaupun ada kontribusi, maka sumbangan itu tidaklah cukup besar untuk membiayai penyediaan barang publik yang efisien, karena masyarakat cenderung memberikan nilai yang lebih rendah dari yang seharusnya. Yang kedua, sumber daya bersama. Keberadaan sumber daya bersama atau akses terbuka terhadap sumber daya tertentu ini tidak jauh berbeda dengan keberadaan barang publik di atas. Sumber-sumber daya milik bersama sama halnya dengan barang-barang publik. Sumber-sumber daya ini terbuka bagi siapa saja yang ingin memanfaatkannya dan cuma-cuma, namun tidak seperti barang publik. Sumber daya milik bersama memiliki sifat bersaingan. Pemanfaatannya oleh seseorang akan mengurangi peluang bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi, keberadaan sumber daya milik bersama ini, pemerintah juga perlu mempertimbangkan seberapa banyak pemanfaatannya yang efisien. Yaitu regulasi dan pajak. Nah, pemerintah dapat menerapkan regulasi dan kebijakan pajak untuk mengurangi atau menginternalisasi dampak negatif eksternalitas. Contohnya yaitu pemerintah dapat memberlakukan standar emisi bagi pabrik-pabrik atau memberlakukan pajak karbon untuk mengurangi polusi udara. Yang kedua, subsidi dan insentif. Pemerintah dapat memberikan intensif atau subsidi kepada kegiatan yang menghasilkan efek eksternalitas positif, seperti memberikan intensif kepada perusahaan yang menggunakan teknologi ramah lingkungan, atau memberikan subsidi kepada petani yang menerapkan praktik pertanian berkelanjutan. Yang ketiga, yakni pemasaran lingkungan. Masyarakat dapat diedukasi tentang dampak eksternalitas dan diharapkan untuk membuat keputusan yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kampanye pemasaran dan sosialisasi lingkungan dapat meningkatkan kesadaran dan perilaku yang lebih baik terhadap lingkungan. Yang keempat, yakni penegakan hak properti. Pendefinisian hak properti lebih ketat dapat membatasi pengaruh kegiatan ekonomi pada pihak yang tidak terkait. Hal ini karena kebanyakan eksternalitas muncul dikarenakan penegakan hak properti yang tidak jelas.